Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghua-nya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih ada di atas atau di video yang channel satu lagi. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah ditentukannya 3 pemuda alam rahasia primal dan 3 pemuda alam rahasia absolut, mereka semua dibawa ke salah satu restoran mewah yang terdapat di Gunung Yuxiang, perusahaan semesta virtual. Lo Feng mengikuti salah satu pelayan dan memasuki restoran tersebut, dan terlihat ada 7 kursi yang ada, dan ada 1 kursi yang terisi. Ia adalah Ke Lo Fu yang duduk di sana. Lo Feng memandangi Ke Lo Fu dengan menganggukkan kepalanya dan segera duduk di salah satu kursi. Lalu tak lama itu muncul Long Yun, Yu Feng, Mo Luo, dan juga Bolan. Nah, ketika Mo Luo memasuki ruangan ini, ekspresi Lo Feng sangat dingin dan menyipitkan matanya. Dengan begitu, membuat yang lainnya cukup terkejut dengan perilaku dingin Lo Feng. Kemudian, di saat ke-6 pemuda telah berkumpul, muncul seorang pejuang botak dengan armor yang begitu mewah. Melihat itu, ke-6 pemuda segera membungkuk memberi hormat kepadanya. Pejuang botak itu segera memberitahu peraturan pertandingannya, yang mana tidak jauh berbeda dengan pertandingan kualifikasi alam rahasia sebelumnya. Dari ke-6 pemuda, mereka masing-masing akan bertarung sebanyak 5 kali. Jika menang, mendapatkan 1 poin, dan jika kalah, mendapatkan 0 poin. Peringkat pertama dengan poin terbanyaklah yang akan memasuki alam rahasia primal, sedangkan 5 di antara mereka memasuki alam rahasia absolut. Dengan mendengar itu, ke-6 pemuda segera menganggukkan kepala mereka. Lalu, pejuang botak langsung mengeluarkan daftar pertandingannya. Untuk Lo Feng, pertandingan pertama melawan Bolan, kedua melawan Mo Luo, ketiga melawan Long Yun, keempat melawan Yu Feng, dan kelima melawan Ke Lo Fu. Nah, setelah jadwal pertandingan diumumkan, pejuang botak memberitahu mereka untuk segera saling mengenal satu sama lain sambil menikmati hidangan yang ada. Dan yang paling bersemangat di saat mengobrol ialah Mo Luo. Sedangkan untuk ketiga muba atau murid baru atau pemula seperti Lo Feng, Bolan, dan juga Long Yun, mereka hampir tidak berbicara sedikit pun. Lo Feng bukanlah orang yang tidak ramah, namun setelah melihat wajah Mo Luo, ia menjadi tidak mood untuk bersosialisasi. Bagi ke-6 pemuda, mereka setidaknya harus menunjukkan sedikit rasa hormat dan tidak membuatnya canggung. Namun, ketika Mo Luo ingin bersulang dengan Lo Feng dan melupakan kejadian sebelumnya, Lo Feng tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak ingin minum dan mengabaikan Mo Luo. Nah, di saat melihat itu, Mo Luo menampilkan wajah kusam dan melemparkan gelasnya ke salah satu kaca. Dan ia juga mengatakan bahwa ia ingin melupakan dendam sebelumnya, dan balik mengatakan bahwa sebelumnya Lo Feng lah yang membahayakan nyawanya. Karena itu, ia ingin berdamai hari ini. Mo Luo pada saat ini berniat ingin membuat Lo Feng marah, karena saat ini Lo Feng masih menjalankan misi. Ia hanya dapat mengeluarkan paling tidak 70% kesadarannya. Namun, jika Lo Feng terkena pancingan Mo Luo dan marah, itu berarti
Lo Feng tidak akan dapat mengeluarkan semua kekuatannya dengan benar. Dengan begitu, ia tidak perlu mengkhawatirkan Lo Feng lagi dan hanya mengkhawatirkan Ke Lo Fu saja. Ketika mendengar kebohongan Mo Luo, Lo Feng yang awalnya marah seketika langsung melompat dan melesat ke arah Mo Luo sambil meninju bagian mukanya. Dengan begitu tubuh Mo Luo terpental sangat jauh dan ada 4 anggota tubuh Mo Luo yang mengalami patah tulang. Tidak berhenti sampai di situ, Lo Feng juga segera mendekat ke arah Mo Luo sambil melayangkan beberapa pukulan lagi. Ketika melihat Lo Feng seperti itu, membuat keempat pemuda lainnya terkejut. Nah, karena ia tidak melawan balik, Mo Luo meneriaki Lo Feng dan segera kabur dari dunia virtual ini. Sedangkan Lo Feng, ia segera berbalik dan melihat ke semuanya sambil tersenyum dan meminta maaf karena ini kesalahannya. Pejuang botak tersebut mengerutkan alisnya, namun ia tidak mempermasalahkan kejadian ini karena ia tahu dunia virtual tidak akan membuat seorang pejuang terbunuh. "Hah, kau benar-benar mirip seperti gurumu Kaisar Yan," ucap pejuang botak tersebut. Setelah mengatakan itu, pejuang botak tersebut segera pergi meninggalkan dunia virtual dan yang lainnya. Di sisi Lo Yun dan juga Bolan, mereka sangatlah terkejut sambil mengatakan bahwa Lo Feng ini cukup gila. Dengan senyuman di wajahnya, Lo Feng kembali duduk sambil mengatakan bahwa sekarang ia sudah mendingan setelah menghajar orang yang tidak tahu malu itu. Ketika mendengar kalimat barusan, Bolan dan Long Yun mengerutkan alisnya karena dari apa yang mereka lihat tampaknya Mo Luo seperti orang yang baik, dan mengapa barusan Lo Feng menyebutkannya sebagai orang yang tidak tahu malu. Kemudian di sisi Mo Luo, ia sangat kesal dengan apa yang dilakukan Lo Feng kepadanya dan juga sangat malu. Singkat cerita, hari pertandingan antar alam rahasia dimulai. Saat ini Lo Feng akan menghadapi Bolan, sedangkan Mo Luo ia akan menghadapi Lo Yun nantinya. Saat ini Mo Luo duduk di kamarnya dan menonton pertandingan Lo Feng melawan Bolan. Ketika pertukaran serangan terjadi, Mo Luo melihat bahwa Lo Feng benar-benar dapat mengimbangi Bolan, namun Lo Feng juga dapat menekannya. Lo Feng mengeluarkan dunia pedangnya untuk menekan Bolan, bahkan dunia pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan begitu membuat Lo Feng mengalami luka yang serius. "Lo Feng, kau benar-benar kuat," gumam Bolan. "Kau juga kuat," balas Lo Feng. Kemudian mereka berdua ingin mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan terakhir. Sebenarnya di saat Lo Feng berhasil menekan Bolan di awal pertarungan, pemenangnya sudah ditentukan. Dengan kemampuan kekuatan dunia pedang Lo Feng, akhirnya ia berhasil mengalahkan Bolan. Sebenarnya Lo Feng hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya saja dan menikmati pertarungan dengan Bolan. Dengan begitu, ia menunjukkan sedikit rasa hormat dan tidak mempermalukan Bolan. Akan tetapi menurut perkiraan Lo Feng, kekuatan Bolan ini jauh lebih kuat daripada Sajin, Ninan, dan juga Ge, dan mungkin ia dapat bersaing dengan Yu Feng. Lo Feng berpikiran seperti itu setelah ia mendapatkan warisan catatan iblis. Dengan begitu, kemampuan dan kekuatan jiwanya meningkat dengan pesat. Dengan hasil ini, Lo Feng berhasil mengantongi satu kemenangan mutlak. Kemudian di sisi Mo Luo, ia berhadapan dengan Long Yun. Karena Long Yun adalah yang terlemah dari keenamnya, dengan begitu Mo Luo tampak tidak memandang Long Yun sebagai ancaman dan menang dengan mudah. Seperti yang diketahui, dari keenam pemuda ini hanya Long Yun seoranglah yang baru melewati level kelima jembatan surgawi, sedangkan yang lainnya telah berhasil melewati level ketujuh jembatan surgawi. Itu menandakan bahwa Long Yun jauh
berada di bawah mereka semua. Di sisi Mo Luo, ia cukup terkejut dengan kemampuan Lo Feng yang berhasil menyamai Bolan sebelumnya dan berhasil mengalahkannya. Dengan begitu, ia berpikiran masih bisa mengalahkan Lo Feng. Dan sebenarnya ia tidak tahu bahwa Lo Feng hanya mengeluarkan setengah dari kemampuannya saja ya guys ya. Haha, Lo Feng, mari kita lihat nantinya. Aku akan mempermalukanmu, teriak Mo Luo di kediamannya. Di sisi Lo Feng, ia melihat hasil rekaman pertandingan dari Ke Luofu dan juga Mo Luo. Dan yang benar-benar ia waspadai adalah Ke Luofu. Pada pertandingannya, Ke Luofu memperlihatkan kekuatan yang sangat kuat. Dengan begitu, Lo Feng berpikir setidaknya ia harus meningkatkan kekuatan dunia pedangnya ke tingkat kedua. Menurut informasinya, dunia pedang merupakan bentuk keenam dari Nansen Armament atau pedang turunan dewa dan memiliki 3 tingkatan. Hanya ketika Lo Feng berhasil membuat dunia pedangnya mencapai tingkat kedua, ia barulah memiliki jaminan untuk dapat mengalahkan Ke Luofu. Namun sekarang Lo Feng tidak memiliki waktu untuk dapat meningkatkannya. Menurut perkataan Lo Feng, memang benar jiwanya telah meningkat dengan pesat dan pemahamannya tentang hukum asal emas atau logam dan ruang telah meningkat pesat. Akan tetapi ia belum dapat mengeluarkan tingkat kedua dari dunia pedang, dan ini membuat Lo Feng sedikit khawatir. Akan tetapi Lo Feng akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengalahkan Ke Luofu. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya pertandingan Lo Feng melawan Mo Luo dimulai. Oke, jangan lupa subscribe video ini dan like sebanyak-banyaknya biar muncul di atas beranda kalian semua. Oke, bye.